Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Maqasid Syariah sebagai pendekatan sistem dalam hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Baskoro dan teman saya Riani Nur Faiza. Untuk materi pertama mengenai pengertian maqasid menurut Jasir Auda akan dibawakan oleh Mbak Riani Nur Faiza. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian maqasid al-syariah menurut Jasir Auda. Pemikiran Auda ini sesungguhnya juga tidak terlepas dari kondisi sosial yang terjadi di daerah di mana beliau menempuh program doktornya, yaitu di London. Pemikiran beliau dilatar belakangi oleh maraknya aksi kriminal dan terorisme yang terjadi di London pada waktu itu, sekitar tahun 2007, dengan mengatasnamakan hukum Islam atau Islamic Law, dan itu dilakukan oleh orang yang beridentitas Muslim, sehingga orang Barat banyak yang beranggapan bahwa hukum Islam syarat dengan kriminalitas dan pembunuhan terhadap orang lain. Selain itu, berdasarkan indeks HDI atau Human Development Index, bahwa umat Islam menempati level yang masih rendah, apalagi faktor-faktor determinan yang dipakai dalam HDI tersebut meliputi tingkat buta aksara, pendidikan, partisipasi politik, ekonomi dan pemberdayaan atau emansipasi wanita. Kemudian umat Islam masih berada di bawah standar minimal. Sekarang saya jelaskan pengertian maqasid syariah menurut Auda, yaitu merupakan kemudi yang menjadi penggerak masyarakat yang adil, berdaya cipta, berkembang, manusiawi, spiritual, bersih, kohesif, ramah, dan sangat demokratis. Maksud Auda di sini yaitu mendefinisikan kembali hukum Islam tersebut adalah untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa hukum Islam itu bukan sesuatu yang memerintahkan pada tindak kriminal. Meskipun Auda tidak memungkiri bahwa selamanya perjalanan di berbagai negara, dia sedikit sekali menemukan bukti bahwa sesungguhnya hukum Islam itu memang tidak demikian sempurnanya. Dikarenakan teori hukum Islam klasik sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik, oleh Auda ini dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Maka menurut Auda perlu mengembangkan teori hukum Islam atau maqasid al-syariah yang relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini ditujukan agar nantinya produk hukum Islam yang berlandaskan pada maqasid al-syariah ini akan selalu relevan sampai kapanpun dan dimanapun, sebagaimana sifat dari sumber hukum Islam itu sendiri, yakni Al-Quran, yang sifatnya adalah benar sampai kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, menurut Jasir Auda, untuk mewujudkan maqasid al-syariah yang relevan sampai kapanpun dan dimanapun, tentu membutuhkan suatu kata kunci. Adapun kata kunci yang paling tepat untuk mengembangkan teori hukum Islam tersebut adalah pendekatan sistem. Itulah beberapa hal yang melatar belakangi Auda untuk melakukan ijtihad dan pengkajian ulang terhadap maqasid al-syariah sebagai filsafat hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sistem yang memang menjadi basic keilmuannya. Ya, poin B, perkembangan maqasid kontemporer. Kajian maqasid syariah di era kontemporer terlihat lebih matang daripada periode sebelumnya. Maqasid tidak lebih dibicarakan dalam kitab-kitab usul fikih, tapi sudah ditulis dalam buku sendiri. Bahkan di beberapa negara, maqasid syariah menjadi konsentrasi dan jurusan mandiri yang berbeda dengan usul fikih. Perbedaan kajian maqasid syariah klasik dan kontemporer. Meskipun tidak ada perbedaan ulama klasik dan kontemporer dalam memahami definisi dan urgensi maqasid syariah, tetapi dalam ranah penerapan maqasid syariah mereka berbeda.
terutama dalam hal epistemologi makosid syariah. Setidaknya ada 3 perbedaan signifikan antara ulama klasik dan kontemporer dalam kajian makosid syariah. Perbedaan sebagai berikut. Pertama, ulama klasik cenderung memposisikan makosid sebagai hikmah hukum. Akhirnya ia lebih bersifat apologis semata dan tidak digunakan untuk memproduksi hukum baru. Hal ini berbeda dengan ulama kontemporer yang sudah mulai menggunakan makosid sebagai metode untuk memproduksi hukum. Dalam bahasa lain, ulama kontemporer memposisikan hikmah hukum setara dengan ilat hukum. Kedua, mayoritas ulama klasik menyatakan bahwa basis makosid syariah adalah wahyu, bacaan atau nas. Dalam hal ini, akal tidak terlalu berperan dalam menentukan tujuan hukum. Sebenarnya sudah ada beberapa ulama yang berani yang memasukkan akal sebagai salah satu instrumen makosid syariah. Semisal Izzuddin bin Abdul Salam dalam Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam dan Al-Tufi dalam risalah kecilnya, Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah. Namun pendapat semacam ini tidak terlalu populer di zamannya, bahkan mendapat banyak kritikan. Hal ini sangat berbeda dengan ulama kontemporer mengizinkan akal sebagai instrumen makosid syariah. Perlu digarisbawahi, tidak semua ulama kontemporer sepakat dengan ini. Beberapa di antara mereka lebih menguatkan pendapat ulama klasik tentang otoritas wahyu dan kelemahan akal manusia. Ini sebagaimana tampak dalam karya Said Ramadan Al-Buti, Dawabit al-Maslahah, yang mengkritik penggunaan akal dalam menentukan tujuan hukum. Menurut Felicitas Aubuis, perdebatan mengenai hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kondisi sosial politik. Ulama kontemporer yang setuju dengan pendapat mayoritas ulama klasik rata-rata berasal dari besar dalam pendidikan tradisional dan tidak berhadapan langsung dengan isu-isu global dan modern, karena kebanyakan mereka tinggal di Timur Tengah atau di negara Islam. Ulama kontemporer yang setuju dengan penggunaan akal, semisal Jamaluddin Al-Qasimi, ia tumbuh dalam kultur pendidikan modern dan bersinggungan langsung dengan isu-isu global pada waktu itu. Apalagi ulama-ulama yang berdomisili di Barat, nuansa rasionalnya terasa lebih kental. Ketiga, ulama dulu belum sempat menggunakan ilmu humaniora untuk mengelaborasi makosid syariah. Akan tetapi ulama kontemporer sudah mulai memanfaatkan ilmu humaniora untuk mengembangkan makosid syariah. Tidak ada salahnya ilmu humaniora diintegrasikan dengan kajian hukum Islam, sebab pada prinsipnya ilmu pengetahuan selalu dinamis dan berkembang. Dalam perjalanan pengetahuan sangat dimungkinkan terjadi evolusi, bahkan revolusi. Begitu pula dengan integrasi atau dialog pengetahuan. Yasser Auda termasuk tokoh garda terdepan yang memperjuangkan ide ini. Dalam bukunya Makosid Syariah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach 2007, terlihat jelas bagaimana ia berusaha untuk memapankan makosid syariah melalui alat bantu filsafat sistem. Ilmu humaniora dirasa penting sebab pengetahuan manusia modern sudah semakin berkembang, dan untuk menganalisis hukum tidak cukup hanya menggunakan satu perspektif saja. Dalam memberikan fatwa tentang politik misalnya, para ulama harus membaca perkembangan teori politik modern sebelum melontarkan fatwa, atau politik tidak mendialogkan ilmunya dengan ahli politik. Kesimpulan, Yasser Auda menggunakan makosid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan usul fikih. Ada 6 fitur yang dioptimalisasikan Yasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan, cognition, kemenyeluruhan, wholeness, keterbukaan, openness, hierarki berpikir yang saling mempengaruhi,
interrelated hierarchy, berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi, multidimensionality, dan kebermaksudan, purposefulness. Keenam fitur ini sangat saling erat berkaitan, saling menembus, dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan, makosid. Hal ini menyebabkan Jasir Auda menempatkan makosid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat aktivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian makosid syariahnya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solvingnya terhadap permasalahan tertentu. Apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang lebih besar bagi umat dan kemanusiaan. Revolusi pertama yang diusulkan Jasir Auda adalah reformasi makosid syariah dalam perspektif kontemporer, yaitu dari makosid syariah yang dulu bernuansa protection, penjagaan, dan preservation, pelestarian, menuju makosid syariah yang bercita rasa development, pengembangan. Ya, sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.